Traveling, History, Tragis, Traveling and History. Will Podcast. Sebagian besar masyarakat Banyuwangi pasti tak asing lagi dengan warna wisata Rawabayu yang terdapat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Banyak yang mengenal Rawabayu sebagai tempat yang mistis dan sakral. Tak heran hal itu disebabkan karena sejarahnya dan lokasinya yang berada di area Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat dengan ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, sehingga suasana di Rawabayu menjadi sunyi. Pengunjung yang datang di tempat ini dengan berbagai tujuan tertentu, seperti bersemedi, mengambil beberapa mata air yang ada di Rawabayu, serta sekedar liburan dan rekreasi. Di Rawabayu ini banyak, Mas. Satu, ada situs pertapannya Prabu Tawang Alun. Yang kedua, banyak sumber-sumber yang ada di Rawabayu. Yang pertama, di sana ada sumber Taman Kaputren. Yang kedua, ada sumber Dewi Gangga. Yang ketiga, ada sumber Kamulyan, ada sumber Panguripan, dan ada sumber Rahayu. Itu yang ada di Rawabayu. Maka dari itu, orang-orang yang datang di Rawabayu mau ambil sumber yang mana saja bisa diambil, ya. Tapi yang sering diambil airnya itu di sumber Kamulyan, Mas. Bahkan karena terkesan angker, sempat tersebar hoaks di media sosial bahwa Rawabayu adalah lokasi cerita KKN di Desa Penari yang sempat viral di tahun 2019 lalu. Bahkan kabar bohong ini sampai diliput oleh televisi nasional dan media berita lainnya. Kalau Desa Penari di Desa Bayu tidak ada, tapi kalau Banyuwangi ada Desa Penari, Kota Penari. Kota Penari. Kota Penari saya contoh. Gandrung Sewu di mana? Banyuwangi. Kuntulan, Banyuwangi. Barong, Iya, Banyuwangi. Jaranan, Janger. Iya. Itu yang dinamakan Kota Penari. Kalau Desa Penari di Rawabayu tidak ada. Paham ya, Mas? Nggih. Maka Dulu sempat rame nggih, Pak nggih, sing mriki nggih. rame, karena kan isu. Nggih isu, tanya-tanya. Katanya. Akhirnya meluap. Nah, tapi bukti tidak ada. Siapa yang merekam ini? Maka dari itu sekarang orang foto di sini tidak boleh di dalam. Kalau di luar boleh saja. Karena di dalam dulu diunggah noneng YouTube gambar ini jero. Warna wisata Rawabayu termasuk dalam kategori wisata sejarah karena di lokasi ini terdapat petilasan Raja Belambangan Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun ditunjuk oleh sang ayah untuk memimpin kerajaan. Namun ternyata adiknya yang bernama Wilobroto merasa iri dengan tahta yang diberikan kepada Prabu Tawang Alun. Untuk menghindari pertumpahan darah, Prabu Tawang Alun mengalah dan membiarkan sang adik mengambil tahta tersebut. Kemudian Prabu Tawang Alun meninggalkan kerajaan untuk bertapa. Sang Prabu mendapatkan bisikan untuk meninggalkan kerajaan dan berjalan ke arah hutan untuk mengikuti macan putih. Harimau putih tersebut menuntun Prabu Tawang Alun hingga sampai ke Rawabayu. Selain itu, di area hutan Bayu pernah ditemukan situs atau peninggalan masa lalu, seperti goa dan batu besar yang menyerupai burung Garuda. Namun sayangnya saya tidak bisa mendatangi lokasi tersebut, karena menurut info yang saya dapatkan dari salah satu pengelola Rawabayu, saat ini tempat tersebut sudah rimbun. Dan karena berada di tengah hutan, serta tidak ada penunjuk jalan, tentunya menambah kesulitan bagi saya untuk mencarinya. Belum lagi saat saya datang di Rawabayu, cuaca sedang tidak bersahabat. Tapi temuan-temuan baru, Mas. Banyak, Mas. Seperti apa itu, Pak? Seperti ada batu berbentuk kepala burung Garuda. Oh, itu di mana itu, Pak? Di sana di sebelah timur. Ada gua, Mas. Gua namanya gua Watu Tetes, ada sebelahnya Watu Garuda itu. Sebelah gua ada sebuah batu besar namanya Batu Linggayoni, ada di sana. Kalau nanti sampai izin lihat-lihat sana
bisa ambil gambarnya. Oh, berarti itu kemungkinan peninggalan dari Prabu Tawang Alun. Ya enggak, itu kan peninggalan zaman kuno itu Zaman kan kuno. sekarang bermunculan, ya toh. Iya. Selain wisata sejarah, Rawabayu juga menjadi wisata religi. Meski dikenal angker, banyak yang belum tahu. Kini di Rawabayu terdapat musola baru yang megah bernama Sabilul Khairat dan baru diresmikan pada 11 November 2020 lalu oleh Camat Songgon dan tokoh masyarakat setempat. Tak hanya megah, bentuk bangunan musola ini juga terbilang unik karena arsitekturnya tak lepas dari nuansa budaya. Bahkan berdirinya musola ini pun mempunyai sejarah tersendiri. Mbah Saji, juru kunci Rawabayu menjelaskan, pada awalnya ada seseorang yang mempunyai hajat datang di Rawabayu. Setelah datang di Rawabayu dan melakukan ritual tertentu, dengan izin Allah hutang orang itu pun lunas. Kemudian orang itu kembali ke Rawabayu untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbah Saji sebagai juru kunci Rawabayu. Namun Mbah Saji menolaknya dengan berkata, "Jika kamu memberi saya uang 1 juta, hanya saya yang bahagia. Tetapi jika kamu mau membangun musola, tidak hanya saya tapi semua orang turut bahagia dan bangga. Karena musola lama di Rawabayu sudah rusak dan tak terawat. Dari situlah kemudian terbangunlah musola Sabilul Khairat yang megah ini." Selain musola, ada pula pura dan candi yang sudah ada jauh sebelum musola ini dibangun. Mbah Saji, juru kunci Rawabayu menegaskan, wisata Rawabayu adalah wisata sejarah Banyuwangi yang dimiliki semua umat beragama. Bisa jadi setelah adanya pura dan musola, di Rawabayu juga terdapat rumah ibadah umat lainnya. Selain itu, berdirinya 2 tempat ibadah di Rawabayu menunjukkan rasa toleransi warga Banyuwangi yang tinggi. Rawabayu ini dijadikan wisata. Ada wisata religi, ada wisata alam, gitu. Jadi kalau wisata alam ya ini tempatnya, gitu. Nanti bisa diambil gambar. Di Rawabayu ini juga ada musola, ada pura, ada candi yang dinamakan Candi Gunung Agung Macan Putih, tempatnya di sana, gitu. Nanti kalian bisa lihat sana. Jadi kalau ada umat Hindu yang dari lain daerah, umpamanya dari Bali, dari mana aja, ya toh, datang di Rawabayu untuk sembahyang, di sana sudah ada pura. Kalau umat Muslim mau sholat, itu sudah ada musola. Jadi wisata itu bukan kepentingan untuk satu agama, tidak. Jadi semua agama mudah-mudahan ada tempat sucinya yang ada di Rawabayu. Ada musola, ada pura, namanya Pura Giri Mulia Agung. Ada gereja, ya. Ada kelenteng, ini lebih bagus, Mas. Ya, karena ini tempat wisata itu bukan satu aliran agama. Rawabayu juga tak lepas dengan sejarah besar Banyuwangi. Di Desa Bayu ini menjadi tempat dan saksi bisu perang Puputan Bayu, perang antara rakyat Belambangan dengan Belanda yang terjadi pada 18 Desember tahun 1771. Perang Puputan Bayu adalah salah satu perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Belambangan yang dipimpin Mas Rempek atau Pangeran Jogopati. Peperangan ini terjadi selama 5 Agustus tahun 1771 hingga 11 Oktober tahun 1772. Puncak peperangan ini terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 1771. Dalam rentang 5 Agustus 1771 hingga 11 Oktober 1772, para pejuang Belambangan melakukan serangan umum dan mendadak terhadap serdadu VOC. Bahkan Belanda sendiri menyatakannya perang ini sebagai kehancuran dramatis pasukan kompeni. Tak heran karena perang ini menghabiskan biaya yang sangat besar. Prajurit Belambangan di bawah pimpinan Pangeran Jogopati maju ke medan tempur dengan membawa senjata golok, keris, pedang, tombak, dan senjata api yang diperoleh dari rampasan tentara VOC. Serangan pejuang Bayu yang mendadak membuat pasukan VOC terdesak. Singkat cerita, akhirnya dengan luka yang parah, Pangeran Jogopati masih sempat mengatur strategi perang dan menunjuk Jogoloro dan Sayu Wiwit yang dijuluki Sri Kandi Belambangan untuk memimpin pasukan.
Keesokan harinya, pada tanggal 19 Desember 1771, perang dimulai lagi dari pagi hingga malam. Dan saat pasukan kembali ke benteng, Pangeran Jogopati sudah meninggal dunia di pembaringannya. Hingga akhirnya, setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai hari jadi Banyuwangi. Serta pada tanggal itu pula, di Rawabayu rutin dilaksanakan napak tilas perang Puputan Bayu yang juga masuk dalam event Banyuwangi Festival.